Selamat datang di sesi bedah sumber kita hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa, wah ini kayaknya lagi lari kenceng, tapi kok kayak ada yang nahan gitu. Pengennya lebih cepat, belajar lebih banyak, capai lebih banyak, tapi rasanya susah banget gitu lepas dari ritme orang kebanyakan. Iya ya. Itu perasaan yang kayaknya banyak dialami ya. Kayak ada magnet sosial gitu yang narik kita balik ke, ya, kecepatan rata-rata lah. Susah emang mau melesat sendirian. Betul sekali. Nah, untuk bongkar lapisan-lapisan penghalang ini nih, kita bakal coba gali lebih dalam bab 7 dan 8 dari bukunya Benjamin P. Hardy, judulnya Slipstream Time Hacking. Buku ini spesifik banget nunjuk ke kekuatan-kekuatan kolektif, kekuatan kelompok yang seringkali nggak kita sadari jadi kayak jangkar gitu, nahan laju kita sebagai individu. Benar. Kita bakal lihat beberapa konsep kunci dari bab-bab ini. Ada ide soal, peloton manusia gitu. Terus ada sosok pendobrak laju atau rate buster. Dan yang menarik banget nih, perbandingan antara apa yang disebut David Logan sebagai budaya suku tahap 3 sama tahap 4. Ini semua nyambung banget sama resistensi ke akselerasi pribadi. Oke, jadi misi kita kali ini mau coba bedah akar dari resistensi itu ya, biar paham kenapa percepatan pribadi itu seringkali bukan cuma soal niat kita aja. Yuk kita mulai dari analogi pembuka di buku ini. Manusia itu digambarin kayak peloton besar di balap sepeda. Kebanyakan orang nyaman aja di tengah atau belakang, numpang energi orang depan, ikut arus gitu. Lebih gampang rasanya kan? Aman, familiar. Tapi ya itu, lambat jadinya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih susah banget keluar dari formasi nyaman tapi lambat ini? Apa yang bikin dia lengket banget gitu? Intinya sih, ya, tekanan sosial yang kuat banget untuk konformitas. Keinginan, atau mungkin lebih tepatnya, tuntutan nggak terucap supaya kita nggak terlalu beda, nggak terlalu nonjol. Buku ini pakai analogi lain yang cukup brutal sih, tapi kena banget. Analogi kepiting dalam perangkap. Kepiting dalam perangkap, gimana tuh ceritanya? Gini, kalau cuma ada satu kepiting di ember atau perangkap kebuka, dia gampang aja manjat keluar. Tapi, coba masukin banyak kepiting di ember yang sama, yang nggak ditutup sekalipun. Nah, pas satu kepiting mulai manjat nih, mau keluar, Yang lain gimana? yang lain nggak bakal ngebiarin. Mereka bakal narik dia balik ke bawah. Malah, ya ada kasus ekstrim yang diamati, mereka bisa sampai matahin capitnya atau bahkan ngebunuh si kepiting itu. Biar nggak ada yang lolos, sementara yang lain ketinggalan. Wow, gambaran yang lumayan keras ya. Tapi gimana persisnya perilaku narik jatuh ini kita lihat di konteks kerja atau sosial manusia menurut sumber ini? Bentuknya apa? Kan nggak mungkin kita fisik narik-narikan gitu kan? Iya, nggak fisik, tentu aja. Tapi mekanismenya mirip. Sumber ini nyebut ada semacam ego kolektif gitu di kelompok. Ada rasa nggak suka, mungkin akarnya dari iri atau rasa nggak aman, pas lihat anggota lain berhasil melampaui batas normal yang dianggap wajar sama kelompok, atau bahkan ngelampauin kemampuan kita sendiri. Nah, ini terus nyiptain hambatan kolektif. Hambatan kolektif, maksudnya? Bisa bentuknya bahasa yang kita pakai buat ngeremehin ambisi orang, ngapain sih aneh-aneh? Atau tindakan halus kayak pengucilan, gosip, bahkan bisa juga pola pikir dominan di kelompok yang secara nggak langsung bilang, jangan coba-coba beda deh. Tujuannya ya satu, jaga status quo, jaga biar kecepatan kelompok tetap seragam. Jadi kalau kita mau otentik, punya visi sendiri itu benar-benar ada resiko sosialnya ya di banyak kelompok? Banget. Berisiko banget pas seseorang coba wujudin visi atau tujuan yang radikal beda dari norma kelompoknya, respons umumnya ya dianggap aneh, nggak realistis, ambisius banget, atau malah diketawain dan diremehin terang-terangan. Buku ini juga nyinggung dikit sih soal gimana model pendidikan massal kita dulu, setidaknya awalnya, lebih fokus nyiptain tenaga kerja patuh buat era industri, bukan buat numbuhin pemimpin inovatif yang berani dobrak batas. Agak ironis ya, padahal kita waktu kecil kan rasa ingin tahunya gede banget, tapi seringkali malah terkikis pas kita belajar buat menyesuaikan diri. Oke. Jadi jelas ada tarikan kuat dari peleton buat tetap di zona nyaman yang lambat itu. Nah, ini bikin saya mikir, terus gimana nasib orang yang berhasil atau setidaknya berani coba dobrak pola ini? Buku ini kan punya istilah tuh, rate buster atau pendobrak laju. Siapa sih mereka ini sebenarnya dan biasanya gimana nasibnya? Rate buster ini ya individu yang secara signifikan ganggu dan lampaui norma kinerja atau produktivitas yang udah ada di sebuah kelompok. Contoh klasiknya sering dikasih itu karyawan baru yang masuk tim, mungkin karena belum terkontaminasi budaya lambat yang ada ya, terus kinerjanya jauh banget di atas rekan kerjanya yang udah lama.
Mereka seolah nunjukin kalau batas yang selama ini diterima itu sebenarnya bisa dilewatin. Terus reaksi peleton atau kelompok kerjanya gimana ke si pendobrak laju ini? Disambut kayak pahlawan gitu? Justru seringnya kebalikannya. Keberadaan si Red Buster ini malah bikin anggota kelompok lain jadi nggak nyaman. Kenapa? Ya karena kinerja superiornya itu secara nggak langsung bikin standar yang ada jadi kelihatan jelek. Mereka kayak maksa orang lain buat kerja lebih keras, cuma buat ngimbangin. Atau malah nunjukin ketidakmampuan atau kemalasan yang mungkin ada. Akibatnya, Akibatnya apa? ya si Red Buster ini seringnya ngadepin macam-macam tekanan. Mulai dari dikucilin secara sosial, disindir halus, sampai tekanan yang lebih terang-terangan buat nyesuain diri, buat nurunin kinerjanya biar balik ke level rata-rata kelompok lagi. Wah, jadi ironis banget ya. Orang yang paling potensial majuin kelompok malah sering disingkirin atau ditekan gitu. Itu pemikiran yang cukup ganggu sih. Emang ironis. Dan buku ini bilang kalau mayoritas Red Buster akhirnya nyerah sama tekanan kolektif ini. Mereka milih buat melambat aja demi diterima lagi sama kelompok. Butuh ketahanan mental dan emosional yang luar biasa, plus mungkin dukungan dari luar kelompok buat bisa bertahan jadi pendobrak laju tanpa ditarik balik sama kepiting-kepiting lain tadi. Analogi rate buster ini kayaknya relevan banget juga ya kalau kita lihat dunia wirausaha, apalagi yang coba ganggu industri mapan atau berhadapan sama regulasi gitu. Gimana resistensi yang mereka hadapi bisa dibilang mirip? Pas banget itu. Wirausahawan disruptif itu intinya ya, rate buster skala gede. Seringnya di level industri atau bahkan global. Mereka nantang status quo, model bisnis yang udah mapan, cara kerja yang cenderung linier dan lambat, dan ya mereka ngadepin resistensi serupa, malah mungkin lebih terstruktur. Regulator misalnya, seringkali secara alami fungsinya ya buat jaga stabilitas dan status quo. Inovasi radikal dari para rate buster ini bisa dianggap ngancam sistem yang ada, pemain lama, atau bahkan keamanan publik, setidaknya dari kacamata regulator. Buku ini ngasih contoh spesifik nggak soal konflik ini? Ada, dikutip pandangan Peter Diamandis yang bilang kalau wirausahawan itu selalu pengen lari lebih cepat dari yang diizinin regulator, para penjaga lama atau pemain industri mapan yang ngerasa terancam sama kecepatan perubahan ini, seringkali lobby atau kerja sama-sama pemerintah buat pasang penghalang regulasi. Contoh klasik yang sering muncul ya, gesekan antara layanan ride sharing kayak Uber gitu, sama industri taksi konvensional dan regulasi transportasi yang ada. Iya, sering dengar itu. Nah, reaksi awal pemerintah ke teknologi disruptif seringkali kayak digambarin di buku ini tuh, tunggu dulu, stop, kita belum paham ini mesti diatur ketat, bisa bahaya nih. Sementara mentalitas wirausahawan kan, jangan coba stop saya lihat masa depan. Jadi ya nantang status quo, jadi Red Buster di level ini, artinya emang harus siap ngadepin perlawanan yang terorganisir dan kuat. Oke, jadi kita udah lihat tekanan konformitas dari peloton dan resistensi aktif ke individu rate buster. Tapi sumber ini melangkah lebih jauh lagi, bilang kalau struktur budaya kelompok itu sendiri mungkin jadi rem yang lebih kuat lagi. Ini ngebawa kita ke gagasan menarik soal budaya suku di bab 8, pakai modelnya David Logan. Gimana caranya budaya kelompok bisa secara sistemik nentuin kecepatan kita? Ini salah satu argumen paling kuat di bab ini sih. Buku ini pakai model 5 tahap budaya suku dari David Logan buat bedah dinamika ini. Dan menurut Hardy, budaya yang paling umum dan dominan ditemuin di banyak organisasi, tim, atau kelompok profesional itu budaya tahap 3. Ciri utamanya atau motonya bisa diringkas jadi, saya hebat dan secara nggak langsung atau langsung, Anda nggak. Saya hebat, Anda nggak. Kedengerannya, wah, individualistis banget dan kompetitif ya. Banget. Fokus utama di tahap 3 itu kompetisi internal. Tiap individu di kelompok ini berjuang buat dirinya sendiri. Buat buktiin kalau dialah yang paling pinter, paling mampu, paling sukses dibanding anggota lain. Tujuannya ya jadi bintang di dalam kelompok itu dan pastiin semua orang tahu posisinya. Akibatnya, hubungan cenderung diadik, 1 lawan 1, seringkali dibangun strategis dan dijaga rahasia, karena info dan koneksi dianggap aset pribadi buat ngalahin yang lain. Saya jadi penasaran nih, kalau semua orang kompetisi sekeras itu, bukannya malah harusnya memacu inovasi dan kemajuan kelompok secara keseluruhan ya? Kenapa buku ini argumennya kebalikannya buat tahap 3, kalau budaya ini malah memperlambat? Nah, ini bagian yang seringnya agak aneh ya.
Tapi krusial, kompetisi internal yang ganas ala tahap 3 ini, menurut argumen di buku ini, justru secara signifikan memperlambat kemajuan kolektif kelompok. Kenapa? Karena dalam paradigma saya hebat, Anda enggak, pengetahuan dan informasi itu dianggap sumber kekuatan utama individu. Akibatnya, orang cenderung nimbun informasi, bukan ngebagi. Oh, jadi malah disimpan sendiri ya? Iya, mereka enggan bagi ide cemerlang, data penting, atau koneksi berharga karena takut itu bakal ngasih keuntungan buat pesaing internal mereka. Jadi bukannya saling ngangkat, malah bisa jadi secara aktif atau pasif saling menghambat gitu ya? Tepat sekali. Keberhasilan orang lain di kelompok sering dipersepsi sebagai ancaman atau bahkan kegagalan pribadi. Jadi ada kecenderungan kuat, sadar atau enggak, buat hambat kesuksesan rekan satu tim demi promosiin diri sendiri. Bayangin aja energi kolektif yang kebuang percuma buat politik internal, saling sikut, nyembunyiin informasi, atau bahkan ngeremehin ide orang lain. Wah, gesekannya banyak banget ya jadinya. Iya, ini nyiptain gesekan internal yang luar biasa, yang nyedot waktu dan sumber daya, terus ngehalangin terjadinya sinergi. Akibatnya, kecepatan gerak kelompok secara keseluruhan jadi terbatas banget, meskipun mungkin ada beberapa bintang individu di dalamnya. Buku ini ngasih contoh soal beberapa figur guru atau pelatih yang fokus banget sama kehebatan diri mereka sendiri dan gimana mereka sukses, sebagai cerminan pola pikir tahap 3 ini. Dominan dan menghambat, terus alternatifnya apa dong? Gimana dengan tahap 4 yang juga dibahas? Nah, alternatifnya itu pergeseran paradigma yang fundamental ke budaya tahap 4. Motonya berubah drastis jadi, kita hebat. Fokusnya nggak lagi di kompetisi internal, tapi di kolaborasi, sinergi, dan kekuatan jaringan di dalam suku atau kelompok itu sendiri. Di sini, kekuatan nggak lagi terletak di pengetahuan yang ditimbun individu, tapi pada kekuatan dan kualitas jaringan kolektif. Artinya, informasi dan pengetahuan malah didorong buat dibagi secara terbuka gitu? Persis, pengetahuan, ide, peluang, itu dibagi secara bebas, karena tujuannya kesuksesan bareng, bukan kemenangan individual atas anggota lain. Hubungan nggak lagi diadik dan tertutup, tapi didorong jadi triadik. Artinya, orang secara aktif usaha ngehubungin anggota lain di jaringan, ngenalin orang ke orang lain, karena mereka percaya sinergi yang tercipta dari koneksi baru ini bakal nguntungin seluruh kelompok. Kompetisinya gimana? Hilang gitu aja? Kompetisi nggak hilang sama sekali, tapi arahnya berubah. Diarahin keluar, lawan kelompok pesaing lain, ngatasin tantangan eksternal bareng-bareng, atau capai tujuan ambisius sebagai satu kesatuan, bukan lagi persaingan internal yang rusak. Jadi dengan ngalihin energi dari saingan internal ke kolaborasi eksternal, hasil nyata apa yang bisa dicapai kelompok tahap 4 ini menurut buku itu? Ini nyiptain momentum yang jauh lebih besar, bikin kelompok bisa capai hasil lebih cepat dan lebih berdampak. Buku ini ngaitinnya sama apa yang penulis lain kayak Darren Hardy sebut efek gabungan atau compound effect, di mana kemajuan kecil yang konsisten dan didukung seluruh kelompok ngasilin pertumbuhan eksponensial seiring waktu. Kelompok atau suku dengan budaya tahap 4 yang kuat punya potensi bikin perubahan signifikan, bahkan mungkin ngubah lanskap industri atau bidang mereka. Ada contoh konkret nggak kelompok atau organisasi yang nyerminin budaya tahap 4 ini yang disebutin di sumber? Ada. Buku ini ngasih beberapa contoh. Salah satunya kelompok mastermind kayak Genius Network. Isinya pengusaha dan pemikir sukses. Meskipun anggotanya individu hebat ya, yang mungkin di lingkungan lain bakal kejebak di tahap 3, tujuan utama mereka gabung justru buat bagi pengetahuan, strategi, koneksi secara terbuka demi kemajuan bareng. Contoh lain yang diangkat itu tim basket legendaris Chicago Bulls di bawah Phil Jackson pas jaya-jayanya. Oh, yang itu ya? Iya, mereka dikenal karena main sebagai satu unit yang kohesif banget. Pakai triangle offense yang butuh kerjasama tim tingkat tinggi. Bukan cuma ngandelin bintang individual. Budaya kita hebat inilah yang bikin mereka bisa sukses dominan gitu. Malah, Hardy nyebutin kalau suku tahap 4 yang sangat kohesif dan efektif kadang bisa capai momen langka yang disebut tahap 5, di mana motonya jadi, hidup itu hebat. Ini kondisi puncak di mana kelompok itu udah operasi di level yang beda banget, nyiptain inovasi yang ngubah dunia, atau capai dampak positif yang begitu luas, sampai mereka ngelampauin kerangka persaingan biasa. Luar biasa ya, kontrasnya antara dinamika tahap 3 yang menghambat sama potensi akselerasi di tahap 4. Nah sekarang, coba kita tarik semua ini balik ke Anda, pendengar kami. Apa sih implikasi praktis dari semua konsep ini?
Peloton, Rate Buster, budaya suku tahap 3 versus 4 buat seseorang yang mungkin lagi usaha keras percepat pembelajaran, karir, atau proyek pribadinya. Implikasinya? Dalam banget dan personal sih. Ini artinya lingkungan tempat Anda paling banyak ngabisin waktu, suku Anda, entah itu tim kerja, lingkaran teman dekat, komunitas profesional, atau bahkan dinamika keluarga, itu mainin peran yang penting banget dalam nentuin seberapa cepat Anda bisa gerak maju. Pertanyaan reflektif yang paling penting buat ditanyain ke diri sendiri itu, apakah lingkungan utama saya sekarang didominasi dinamika tahap 3? Apa saya ngerasain ada kompetisi internal nggak sehat, nimbun informasi, politik kantor, atau kecenderungan ngeremehin ambisi? Dan kalau jawabannya cenderung iya, langkah apa yang disaranin sama pemikiran ini? Rasanya kan susah ya ngubah budaya kelompok sendirian gitu. Emang susah banget, seringkali hampir nggak mungkin buat ngubah budaya tahap 3 dari dalam, apalagi kalau Anda bukan pemimpin formalnya. Makanya, implikasi utamanya seringkali ngarah ke perlunya bikin pilihan sadar soal lingkungan Anda. Ini bisa berarti secara proaktif nyari, gabung, atau bahkan bangun lingkungan Anda sendiri yang operasinya pakai prinsip-prinsip tahap 4. Lingkungan yang kayak gimana tuh? Ya, lingkungan di mana kolaborasi dihargai, pengetahuan dibagi terbuka, kesuksesan bareng dirayain, dan anggota saling dukung buat tumbuh. Lepas dari peloton itu seringkali bukan cuma soal lawan tekanan konformitas umum, tapi juga secara aktif milih atau nyiptain suku yang dukung akselerasi Anda. Jadi pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apakah kelompok-kelompok utama dalam hidup Anda sekarang fungsinya sebagai pendorong roket yang bantu Anda melaju lebih cepat ke tujuan Anda? Atau malah jadi jangkar yang nahan Anda di kecepatan rata-rata? Ini evaluasi yang jujur dan mungkin nggak nyaman, tapi ya penting banget. Cepat ya buat adopsi pendekatan time hacking ini. Mulai dari tarikan gravitasi sosial si peleton yang nyaman itu, resistensi aktif ke para pendobrak laju yang berani beda, sampai dinamika sistemik dari budaya suku, terutama dominasi tahap 3 yang penuh kompetisi internal dan gesekan. Seringkali, emang kekuatan kolektif inilah, bukan sekedar kurangnya niat atau disiplin individu yang jadi penghalang terbesar kita. Betul. Dan kesimpulan kuat dari sumber yang kita bedah ini adalah bahwa salah satu strategi paling efektif buat capai kemajuan eksponensial itu ya dengan secara sadar dan sengaja nempatin diri Anda di dalam atau ikut nyiptain lingkungan dengan budaya tahap 4. Ini bukan sesuatu yang bakal terjadi gitu aja ya, ini butuh pilihan yang disengaja. Mungkin ini sejalan sama apa yang disebut Greg McKeown di bukunya Essentialism, seni milih buat ngelakuin lebih sedikit hal tapi hal-hal yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini, milih lebih sedikit kelompok atau lingkungan, tapi yang benar-benar berkualitas dan dukung percepatan pertumbuhan Anda. Sangat mencerahkan. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran terakhir nih yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Buku ini sempat nyinggung anekdot terkenal soal gimana Steve Jobs lihat potensi revolusioner di teknologi antarmuka grafis yang dikembangin di Xerox PARC, potensi yang dilewatin sama Xerox sendiri. Jobs lihat apa yang oleh Hardy disebut pintu tak terlihat. Pertanyaan buat Anda renungkan. Pintu tak terlihat apa? Peluang kolaborasi, sinergi atau akselerasi gaya tahap 4 yang mungkin ada di lingkungan Anda sendiri sekarang, tapi kelewat gitu aja. Karena kebiasaan sama pola pikir tahap 3 yang dominan atau karena terlalu nyaman di tengah peloton. Dan yang lebih penting lagi, apa ya yang perlu Anda lakuin buat mulai bisa melihat pintu itu dan ngumpulin keberanian buat melangkah ngelewatinnya?